hari Jumat, insya Allah. Untuk hari ini, alhamdulillah topiknya menarik. Insya Allah setiap minggu akan lebih menarik lagi. Hari ini topik yang akan kita angkat adalah berjudul bagaimana menjadi pemimpin yang transformasional. Nah, transformasional ini seperti apa? Gitu. Ini sebenarnya kata-kata yang bagi saya sendiri cukup asing ya bagi orang awam seperti saya. Dan hari ini alhamdulillah akan dibawakan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ato Rudi Arianto dari Jakarta. Selamat datang Bapak Ato Rudi Arianto. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak, saya Osa. Sering ketemu sama Om Joni juga kalau pas lagi di Jakarta. Alhamdulillah yang Assalamualaikum Osa. Ya, waalaikumsalam Om Joni. Alhamdulillah seperti biasanya moderator setiap TSJ ini adalah yang terhormat, yang tersayang, yaitu mama saya Murni Hayati. Selamat datang Mama, alhamdulillah sehat selalu. Baik, karena sudah jam 8 waktu dan tempat, saya persilahkan untuk moderator kami, Mama Murni Hayati. Monggo dipersilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Maaf Bunda, di-unmute mikrofonnya. Bunda Murni, mikrofonnya di-unmute. Ulangi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di setiap Jumat malam acara talk show Jumat. Hari ini adalah volume ke-10. Seperti kita ketahui bersama, selain medsos ini adalah ajang sosialisasi kita, pastinya kita memanfaatkan bunda-bunda dan ayah yang smart untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, pada malam hari ini luar biasa kita kedatangan seorang narasumber, udah kalibernya sudah nasional internasional loh. Tapi berbaik hati dia ingin hadir memberikan ilmu beliau pada kita semua. Inilah Bapak Ato Arianto. Sebelum beliau menginformasikan tentang apa yang harus beliau informasikan pada kita semua, perkenankan saya membacakan CV beliau ya. Bapak Ato sendiri, Ato Rudi Arianto. Nama yang indah sekali ya. Beliau tinggal di Puri Sriwedari, Cibubur. Kemudian adalah summary-nya seorang direktur dari perusahaan Parani ya, Parani Arta Mandiri. Kemudian direktur dari PT Baipassindo, Sukses Tama, CEO Kubik Kreasi Silain, dan professional coach with 20 years experience in Astra Group. Posisi beliau sekarang adalah dari 2014 itu tadi yang saya katakan adalah dari PT Parani Arta Mandiri, kemudian 2015 maaf di PT Baipassindo, kemudian dilanjut
sebagai komisioner dari PT Properti Indonesia, dan terakhir adalah sebagai CEO daripada PT Kubik Kreasi Sisi Lain. Pengalaman beliau sekarang adalah di Direktur PT Kilain Indonesia, Education, Bachelor of Economics, Fakultas of Ekonomi dan Manajemen, Master of Strategic Innovation, School and Business and Economy, The Art and Science of Coaching, Ericsson College International, IDM Interdevelopmental Coach Institute, Otto Las, NLP Practitioner, Dr. Richard Bandler, NSA Coach Certified, dan Executive Coach Certified. Selain itu, current activity beliau adalah, terakhir ini adalah advisor Maxima Indonesia Social Impact Agency. Nah, untuk lebih tahu lagi bagaimana beliau kiprahnya dengan sederet keahlian yang beliau punyai, kita beruntung ya pada malam ini kita akan hadirkan saya Bunda Murni, lebih kurang 1,5 jam akan menemani bunda-bunda serta ayah di sini ya. Dari 1,5 jam lebih kurang 40 sampai 60 menit kita mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Pak Ato. Selain itu, kita lebih banyak berdiskusi, tanya jawab. Kepada Bapak Arianto, kami persilakan. Terima kasih, Bunda Murni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayahanda, ibunda, bapak ibu, teman-teman semuanya yang hadir dalam acara talk show Jumat ya, Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan berkah, keselamatan, dan rahmatan kepada kita semuanya yang sudah diberikan keluangan waktu untuk bersilaturahim ya dalam suasana daring, suasana online pada malam hari ini. Dan Masya Allah ini Jumat berkah, dan semoga ini menyambung silaturahim kita dan menambah pemahaman kita tentang peranan kita sebagai seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya menyatakan bahwa kita semuanya adalah para pemimpin, dan nantinya kita akan mempertanggungjawabkan peranan dan fungsi kita sebagai seorang pemimpin, entah sebagai kepala rumah tangga, entah sebagai guru, sebagai pemimpin di dalam organisasi, atau apapun yang menjadi peran dan fungsi kita. Insya Allah malam hari ini saya sharing, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dengan tidak maksud menggurui, tetapi ada sedikit pemahaman yang mungkin ini bisa memperkaya pemahaman kita semuanya, khususnya saya sendiri, tentang bagaimana kita memahami tentang sebuah kepemimpinan. Satu hal yang menjadi dasar dari proses sharing ini, Bapak Ibu, adalah sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR Tarmizi yang menyatakan bahwa sesungguhnya para malaikat serta para penduduk langit maupun penduduk bumi akan senantiasa bersolawat. Penduduk bumi ini termasuk ikan-ikan yang ada di laut dan semut-semut yang ada di sarangnya. Bersolawat di sini adalah mendoakan dan memohonkan ampun. Mendoakan dan memohonkan ampun kepada siapa? Kepada seseorang atau siapapun atas niat baiknya mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Maka atas dasar inilah pada saat Bunda Murni berkesempatan untuk mengajak saya bersama-sama ketemu dengan Ayah Bunda, adalah merupakan satu rezeki buat saya gitu kan. Karena tidak lain dan tidak bukan
karena saya mengharapkan sholawat itu. Sholawat dari para malaikat, dari penduduk langit dan bumi, ikan di laut, dan bahkan semut yang ada di sarangnya. Dan sholawat ini adalah memohonkan ampun dan mendoakan. Dan pada saat kita bicara tentang kepemimpinan, saya meyakini, karena saya sebagai seorang Muslim, insya Allah tidak ada contoh kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan contoh kepemimpinan dari Rasulullah. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak contoh kehidupan dan kepemimpinan kepada kita dan semua umatnya. Karena contoh pada saat kita bicara tentang kepemimpinan, ini bicara tentang pengaruh. Walaupun saat ini kepemimpinan itu sudah luas pemahamannya. Di samping pengaruh, influencing, begitu ya, kalau bahasa kerennya, itu juga motivating, memberikan motivasi, dan sekaligus developing, juga memampukan. Jadi pada waktu kita bicara tentang kepemimpinan, maka ada 3 aspek yang berada di dalam satu arti keseluruhan: memengaruhi, memotivasi, dan memampukan. Dan pada waktu bicara tentang pengaruh, maka tidak ada pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengaruh dari Rasulullah. Karena pengaruh dari Rasulullah itu adalah pengaruh sepanjang masa. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah pada saat membangun pengaruh itu dimulai dengan mencintai dan diterima. Jadi Rasulullah itu membangun aspek pengaruh itu dengan 2 paket. 2 paket itu tidak ada yang lebih dulu atau lebih awal. Jadi menjadi seseorang yang dicintai, diterima, dan dipercaya, ini menjadi satu bagian yang utuh, tidak terpisahkan satu yang lain. Sehingga pada saat seseorang itu dicintai dan sekaligus diterima dan kemudian dipercaya, maka ini membangun pengaruh yang secara langsung tanpa ada tedeng aling-aling untuk kemudian seseorang itu bisa dianggap sebagai seorang pemimpin. Hanya bedanya kalau Rasulullah itu sudah berada dalam satu kepemimpinan yang everlasting dan kepemimpinan yang tertinggi. Nah, insya Allah hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, saya akan men-sharingkan salah satu dari sebuah teori atau konsep kepemimpinan yang diusung oleh salah satu pakar kepemimpinan, yaitu Bas and Burn. Dan saya coba simulasikan dengan konsep Stephen, konsep di mana pada saat seseorang itu dibedah isi kepalanya, itu ternyata memiliki 4 kuadran yang mempengaruhi perilaku dan gaya hidup serta gaya kepemimpinannya. Ada gaya thinking, ada gaya intuiting, ada gaya feeling, dan gaya sensing. Maka bagaimana memadukan antara konsep kepemimpinan yang diinisiatif oleh Bas dan Burn itu dengan satu konsep yang ada di dalam pikiran kita. Karena pada saat kita memahami tentang isi kepala dari seseorang manusia, isinya itu insya Allah ada 3. Yang pertama adalah belief, keyakinan. Seperti kita adalah memiliki keyakinan sebagai seorang Muslim, dan Islam adalah merupakan way of life kita. Yang kedua adalah values. Values ini adalah nilai-nilai yang kemudian kita jadikan sebagai satu keyakinan yang kita anggap sebagai satu kebenaran atau pembenaran untuk kemudian kita jadikan sebagai satu titik tolak untuk kemudian kita harapkan dan kemudian kita ingin capai. Dan setelah belief, kemudian values, maka yang ketiga adalah culture, adalah budaya. Sehingga seringkali aspek-aspek atau gaya kepemimpinan dari seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal itu yang ada di dalam pikiran kita. Nah, insya Allah saya akan share tentang gaya kepemimpinan transformasional. Kata transformasional ini menarik, Bunda, karena kita ini sedang berada di masa pandemik. Insya Allah sudah ulang tahun ini ya. Pengaruh dari COVID-19 ini sudah ulang tahun, dan saya alhamdulillah juga sudah merasakan sebagai salah satu pencintas dari penyakit ini, dan alhamdulillah kami disembuhkan oleh Allah dan kemudian mampu untuk kemudian beraktivitas kembali, dan
saya pun juga atas amanah dan menjalankan amanah sebagai warga negara juga sudah melakukan vaksinasi yang kedua. Karena insya Allah tanggal 21 itu saya harus melakukan perjalanan ke Jayapura. Maka kalau naik pesawat itu sudah mutlak harus menunjukkan bukti vaksinasi dan sekaligus PCR. Sehingga ini memudahkan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Untuk lebih mudahnya, izinkan saya untuk share materi, Bapak Ibu ya. Saya akan share materi. Ya. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Ya. Kata Jumat ini menjadi satu hari yang selalu kita tunggu kehadirannya ya, Bapak Ibu. Dan semoga malam ini merupakan masih rangkaian dari Jumat keberkahan-keberkahan, dan kita bagi keberkahan untuk kemudian sharing tentang ilmu yang insya Allah ini akan memperkuat kita untuk menjalankan fungsi dan peranan kita sebagai seorang pemimpin. Di dalam konteks ini saya mengambil dari satu quote dari Ibnu Qodamah. Beliau menyatakan bahwa orang yang paling berbahagia adalah mereka-mereka yang nafasnya sudah tidak ada, namun kebaikannya masih terus mengalir. Hadis riwayat Rasulullah yang tadi saya bacakan di depan adalah merupakan latar belakang saya pada saat saya memutuskan untuk resign dari Asra Internasional pada waktu itu. Karena untuk menjadi pengajar apabila ada sesuatu yang bermanfaat dan kebermanfaatan itu masih digunakan, maka saya meyakini apa yang ada di dalam uraian disampaikan oleh Ibnu Qodamah. Pada saat seseorang itu sudah tiada nafasnya, maka ilmu itulah yang akan menjadi kebaikan-kebahagiaan yang selalu terus mengalir. Dan ini akan kita bahas nanti di dalam bahasan pada waktu kita membahas tentang strong why. Karena pada saat kita menjadi seorang pemimpin, tentunya perlu untuk memiliki latar belakang dan alasan-alasan apa yang melatar belakangi dari fungsi dan peranan kita sebagai seorang pemimpin. Kalau di organisasi, Bapak Ibu, fungsi dan peranan pemimpin ini banyak banget ya. Yang pertama itu peran dan fungsi pemimpin ini mestinya memberikan solusi, menemukan dan menyelesaikan solusi. Seorang pemimpin juga perlu untuk selalu memperbaiki proses. Mana proses yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah, dan lebih mampu memberikan kenyamanan kepada setiap orang, itu perlu untuk kemudian dilakukan oleh semua pemimpin. Kemudian seorang pemimpin juga harus mampu menangkap kesempatan-kesempatan yang membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Dan bahkan seorang pemimpin pun juga harus berani mengambil risiko. Tentunya risiko yang terukur ya, risiko yang terukur, risiko yang terkaji untuk kemudian pada waktu menetapkan dan memutuskan, maka apapun yang dilakukan itu adalah memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada semua manusia. Dan yang lain adalah para pemimpin tentunya perlu mampu untuk bekerja secara kolektif. Sebelum kita membahas itu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini kira-kira ada tantangan kepemimpinan yang sedang dihadapi seperti apa ya? Apa yang saat ini seringkali menjadi tantangan? Tantangan itu kalau bahasa saya itu hambatan. Jadi kalau seorang coach itu nggak boleh ngomong hambatan, nggak boleh ngomong problem. Yang boleh itu ngomong tantangan, karena kalau problem itu mengajak seseorang itu ke belakang. Tetapi kalau tantangan itu mengajak seseorang itu ke depan, ke kanan. Gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, saat ini punya tantangan kepemimpinan seperti apa ya? Boleh untuk dituliskan di chat box, gitu ya. Boleh dituliskan di chat box. Kira-kira tantangan kepemimpinan apa
yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian? Monggo. Sambil kita, atau boleh kalau ingin menyampaikan bisa unmute kemudian menyampaikan. Kira-kira tantangan leadership atau tantangan kepemimpinan Bapak Ibu apa ya? Monggo. Sebelum kita membahas itu lebih dalam dan lebih luas. Apa tantangan kepemimpinan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya? Tantangan digital. Tantangan karena saat ini ada proses perubahan karena pandemik ini urusan-urusan yang selama ini offline itu menjadi online, yang segala sesuatunya ini bisa bertatap muka, sekarang ini harus menggunakan gadget dan teknologi-teknologi, bahkan teknologi digital. Feodalisme masih kuat dari Pak Yayat ya, jadi ada tantangan feodalisme sehingga urusan-urusan grading gitu ya, leveling itu akhirnya mengkotak-kotakkan dari fungsi dan peranan kita pada waktu berinteraksi dan bahkan dalam proses pengambilan keputusan. Apalagi Bapak Ibu, tantangan kepemimpinan seperti apa yang saat ini dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian? Belum ditemukan role model yang paling mumpuni gitu ya. Saat ini kita hanya mengetahui bahwa role model yang paling mumpuni ini adalah Rasulullah, dan ternyata apa yang kemudian dilakukan oleh keseharian dari Rasulullah itu ternyata belum terimplementasikan oleh contoh-contoh yang real yang ada di fakta kita di lapangan, sehingga kita tidak bisa atau belum mampu untuk mendapatkan satu contoh. Kemudian tentang menghadapi era digital yang era digital kembali ya, kemudian tantangan yang paling sulit adalah pada anak gitu ya. Anak gitu yang menjadi tantangan. Kemudian tantangan lain adalah merubah kebijakan-kebijakan yang harus berubah-ubah setiap saat karena pandemi. Dengan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha, sehingga seringkali driver yang ada di luar sana itu akhirnya memberikan tantangan-tantangan di dalam kegiatan bisnis yang kita jalani ya, karena driver di sini bisa jadi teknologi, bisa jadi adalah regulasi, bisa jadi adalah perubahan dari dinamika pasar ataupun dinamika dari keinginan dari pelanggan, sehingga hal ini yang akhirnya menjadi tantangan kita. Dan sekarang sebagai seorang pemimpin keluarga, karena suami yang sedang mendapatkan masalah kesehatan gitu ya, tadi mana itu, dan tidak bicara, belum bisa berkomunikasi selama 6 tahun. Nah, ini pun menjadi satu tantangan, terutama di keluarga oleh Oma Ratu ya di Medan. Kemudian sekarang sebagai pemimpin keluarga, karena tadi ya suami qadarullah mendapatkan gangguan kesehatan, sehingga perlu untuk kemudian berinteraksi langsung dan menggantikan peranan kepada anak-anak yang saat ini menjadi tenaga IT di bank. Oke, tantangan-tantangan ini insya Allah ada bermacam dan beragam yang dihadapi oleh kita semuanya, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu untuk kemudian memiliki acuan. Kira-kira gaya leadership seperti apa sih yang memungkinkan kita bisa lakukan. Dan pada waktu bicara tentang gaya leadership, Bapak Ibu, tidak ada gaya leadership yang mampu diterapkan untuk semua situasi. Jadi gaya kepemimpinan ini tidak ada satu gaya kepemimpinan yang bisa digunakan untuk semua situasi. Maka gaya kepemimpinan tertentu itu hanya akan sesuai atau cocok ya, atau cocok untuk situasi tertentu. Karena di dalam sebuah kondisi itu ada situasi dan ada maturity dari anak buah atau anak kita atau seseorang yang kemudian kita pimpin. Jadi pada saat maturity itu kedewasaan, tingkat kedewasaan dari seseorang yang kita pimpin itu juga mempengaruhi level dari kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang kemudian kita akan lakukan. Sehingga di sini saya perlu garis bawahi bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi dan maturity atau situasional di kondisi tertentu gitu. Jadi Bapak Ibu boleh untuk memiliki
pandangan atau gaya pemimpinan yang bermacam-macam untuk kemudian itu disesuaikan berdasarkan kondisi, situasi, atau maturity di dalam gaya kepemimpinan maupun proses memimpin yang ada di dalam tempat atau di keluarga. Nah, saat ini saya akan membahas tentang transformational leadership. Tetapi di dalam proses transformational leadership ternyata ada peran dan ada fungsi, gitu ya. Ada fungsi. Kalau tadi peran tadi yang saya sempat disampaikan di depan, dan fungsi di sini adalah peranan kita sebagai seorang pemimpin yang selalu mau nggak mau, suka nggak suka, mesti mampu membantu tim atau siapapun. Kalau di dalam keluarga maka adalah anggota keluarga, dan memotivasi di dalam keseharian mereka untuk meraih proses yang positif dan berarti di dalam pekerjaannya atau di dalam kegiatan hidupnya. Jadi ada 3 kata di sini yang menjadi dasar dari fungsi dari seorang pemimpin adalah pertama membantu, kedua memotivasi, dan meraih progres yang positif dan berarti. Jadi kalau kita belum menjalankan proses membantu, mendampingi, mempermudah, mempercepat, memperhalus, maka kita belum masuk ke dalam satu fungsi membantu itu. Kalau ternyata kita belum membuat seseorang atau anak kita atau semua anggota tim atau bahkan 1 dari 2 anggota tim itu untuk kemudian memiliki greget untuk kemudian dia menjalankan apa yang kemudian diyakini secara sadar dan bertanggung jawab, maka kita belum masuk ke dalam proses memotivasi mereka dengan baik, khususnya dalam mencapai progres yang positif. Ada kata progres di sini, Bapak Ibu. Progres di sini adalah satu proses. Tidak selalu proses yang kemudian kita harapkan kepada anak buah kita itu quantum leap. Quantum leap itu loncatnya jauh banget gitu ya. Tetapi dalam proses hitungan skala atau deret ukur atau deret hitung itu nggak apa-apa. Yang penting move on, yang penting ada progres, ada proses perubahan. Maka ini yang disebut dengan sebuah hasil dari sebuah kepemimpinan. Nah, kita membahas tentang pemimpin transformasional karena ini hubungannya dengan proses transformasi, gitu ya. Transformasi ini dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dari kebiasaan-kebiasaan lama yang kita dididik secara otoriter oleh orang tua kita, kemudian kita ketemu dengan para millennials. Anak-anak kita ini kebetulan anak saya yang paling sulung ini usia 23 tahun dan adiknya 20 tahun gitu ya. Jadi mereka itu masih masuk ke dalam golongan para millennials. Sehingga gaya saya pada waktu saya dididik oleh ayah saya sudah tidak berlaku untuk saya terapkan pada mereka yang hidup pada era tahun 2000-an. Gitu. Karena pada waktu, walaupun anak saya yang paling besar itu namanya Sugondo. Sugondo itu nama bapak saya, nama ayah saya. Karena saking bangganya saya sebagai seorang anak kepada almarhum ayah saya, sehingga pada saat anak saya yang pertama yang lahir ini, maka tidak ada contoh yang paling saya harapkan selain bagaimana anak saya itu mampu mencontoh perilaku dan karakter dari eyangnya. Maka nama Sugondo itu saya masukkan ke dalam nama anak saya. Walaupun pada waktu dia SD, SMP dia tanya, "Bab, kok namanya adik Sugondo sih, Bab?" gitu kan. Waktu kan seringkali digodain sama teman-temannya, "Oh, nama kamu kok keren banget. Yang lainnya namanya Stephen, namanya Howard atau apa ini namanya Sugondo," gitu ya. Terus tetapi kemudian saya sampaikan kepada dia latar belakang nama Sugondo itu, dan insya Allah itu menjadi satu kebanggaan dia sendiri tentang hal itu. Dan begitu mulai beranjak dewasa, itu wajah dan adek-adek kalau bahasa Jawa itu ya, profilnya itu udah mendekati eyangnya tuh. Eyangnya itu besar, tinggi gitu ya, brewokan, dan ternyata itu ada apa namanya? Ada satu profil yang menyerupai. Nah, saya sambil berharap bahwa tidak hanya profilnya yang menyerupai, tetapi sifat dan perilakunya juga akan seperti itu. Tentang transformasional, bahwa seseorang perlu bertransformasi, mulai memikirkan tentang sesuatu yang namanya transformasi itu kan pindah dari sini ke sini, gitu ya. Sehingga gaya yang memungkinkan untuk kemudian transform, untuk melakukan sesuatu perubahan, perbedaan pada kondisi yang terbaru itu perlu untuk kemudian kita lakukan. Nah,
Apa itu pemimpin transformasional? Jadi seringkali kata kepemimpinan ini seringkali dibedakan antara kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional itu seperti apa? Ya seperti transaksi. Saya memberikan sesuatu, saya membantu kamu dengan harapan kamu akan seperti itu. Nah, kalau kamu seperti itu, maka saya akan mendapatkan manfaat atas apa yang kamu lakukan. Maka seringkali kita itu memiliki mindset di dalam pemikiran kita itu tentang transaksi-transaksi pada saat kita berinteraksi kepada anak, kepada tim, atau kepada siapapun yang kemudian membutuhkan peranan kepemimpinan kita. Ada kata yang tanpa kita sadari itu menjadi satu transaksi apabila kamu seperti ini, maka ada apabila ada maka. Maka seringkali pemikiran-pemikiran atau cara-cara kepemimpinan yang transaksional itu akan menjadi hambatan-hambatan tertentu. Saya tidak bicara bahwa transaksional ini jelek gitu ya, karena seringkali perlu untuk diterapkan di dalam satu kondisi tertentu. Karena saya tadi sampaikan bahwa cara kepemimpinan atau gaya kepemimpinan itu banyak dan boleh kemudian untuk dianut dan kemudian diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga apabila kita mendiskusikan tentang kepemimpinan transformasional, ini bukan satu-satunya cara yang paling tepat. Bapak Ibu boleh untuk kemudian mempelajari hal yang lainnya. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, tidak ada cara kepemimpinan yang paling baik selain kepemimpinan dari contoh Rasulullah. Maka apapun yang terbaik dari Rasulullah, maka itulah menjadi contoh di kita. Nah, kalau toh pun ada sebuah konsep transformasional, ini adalah melengkapi dari apa yang memungkinkan kemudian untuk kita pelajari. Nah, pada saat kita menjadikan kepemimpinan transformasional itu seperti apa? Adalah pada saat antara kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader, dengan anggota tim yang kita pimpin, kita mengacu pada nilai-nilai yang akan kita capai bersama. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa setiap manusia itu di dalam kepalanya, di dalam pemikirannya. Jadi seseorang itu kan ada dalam pikirannya itu ada keyakinan, ada nilai-nilai, dan ada budaya. Dan dari keyakinan, nilai-nilai, dan budaya itu seringkali menjadi sebuah mindset tertentu, sebuah pola pikir tertentu yang itu menjadi satu mempengaruhi gaya kepemimpinan dan gaya perilaku ini. Maka pada saat kita ingin merubah gaya atau perilakunya, maka yang perlu kita lakukan untuk pertama kali adalah merubah mindset atau pola pikirnya dulu. Maka pada waktu pola pikirnya mulai terbangun, ada personal understanding, ada keyakinan pribadi atau pemahaman pribadi, maka ini akan membantu untuk seseorang itu memiliki kesadaran pribadi. Nah, nilai-nilai itu apa ya? Nilai-nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik. Dan kemudian nilai-nilai itu menjadi satu keinginan yang ingin kita capai, gitu kan. Jadi nilai-nilai itu selalu baik, gitu ya. Nilai-nilai itu baik. Karena kalau saya meyakini di dalam ajaran Islam, maka nilai-nilai itu sebetulnya adalah Asmaul Husna. 99 sifat baik dari Allah itu yang menjadi sebuah nilai-nilai. Sabar, cantik, rapi, kemudian welas asih, kemudian cekatan, berdampak positif, dan segala sesuatu yang itu kemudian memberikan satu kebaikan adalah sebuah nilai-nilai. Jadi kepemimpinan transformasional ini adalah pada saat antara pemimpin dengan yang dipimpin meyakini untuk sama-sama mencapai dan meraih nilai-nilai. Maka tentunya yang menjadi dasar adalah nilai-nilai. Apa nilai-nilai? Kejujuran, kebaikan, kesempurnaan. Maka inilah yang akhirnya menjadi satu dasar untuk kemudian diraih bersama-sama, bukan proses transaksionalnya. Maka pada saat kemudian dimulai dengan menggali kira-kira nilai-nilai apa yang kamu inginkan, maka aku ada untuk membantumu dalam mencapai nilai-nilai yang kamu inginkan. Maka itulah peranan dari seorang pemimpin. Pada saat kemudian, gimana ya taunya untuk anak kita atau tim kita itu punya nilai-nilai? Ya tentunya mesti bergaul, Bapak Ibu. Mesti ngobrol.
mesti saling berdiskusi, berdialog untuk kemudian menemukan. Walaupun seringkali di dalam proses menemukan itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah mengasosiasi. Mengasosiasi itu apa? Seolah-olah berlaku seperti dia pada waktu menjalankan peranannya. Mengobservasi, mempengamati, gitu kan. Kemudian networking, menanyakan kepada orang lain tentang sebetulnya apa sih nilai-nilai itu. Nah, yang paling gampang adalah menanyakan, menggali secara langsung bahwa nilai-nilai apa yang sebetulnya ingin dicapai. 9 tahun yang lalu saya memutuskan diri untuk resign dari salah satu fungsi dan peranan saya di Astra, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya bukan karena lelah, bukan capek, tetapi ternyata nilai-nilai yang saya yakini di dalam kehidupan saya dengan nilai-nilai yang di tempat kerja itu sudah mulai berbeda. Sehingga saya memutuskan diri untuk kemudian saya resign. Ya walaupun pada waktu resign itu tantangannya Masya Allah ya, gitu kan. Sampai istri saya itu kepikiran gitu, karena udah kerja enak-enak gitu ya, harus memutuskan untuk resign gitu. Dan pada waktu itu saya sempat tanya kepada salah satu guru saya, namanya Marilyn Atkinson gitu, yang dia membantu saya di dalam memberikan satu ilmu bagaimana memahami tentang psikologi dari seseorang gitu. Saya tanya, Marilyn, tolong bantu saya untuk menemukan nilai-nilai yang saya harapkan dalam waktu dekat ini seperti apa. Dan kemudian saya diskusi dengan dia, dan kemudian dia memetaforkan apa yang saya inginkan. Dan metafor pada saat itu, 9 tahun yang lalu, saya ingin mencapai atau meraih nilai-nilai itu dalam bentuk teh manis yang ada di cangkir dan hangat, dan kemudian di sampingnya itu ada tempe goreng, pisang goreng. Karena selama ini saya bekerja untuk membesarkan organisasi yang sudah besar. Jadi nggaremin laut, Bapak Ibu. Bekerja membesarkan organisasi yang sudah besar, dan kemudian saya menomorduakan keluarga saya. Sehingga pertemuan dengan keluarga itu yang terbatas, komunikasi dengan anak saya yang terbatas, dan keakraban saya dengan mereka yang terbatas, dan engagement saya yang terbatas, sehingga akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang hilang di dalam diri saya, dan alhamdulillah saya sadar pada waktu itu, dan saya ingin bayar hutang. Nah, cara bayar hutangnya apa? Saya ingin jam 9 pagi, jam 10 pagi itu masih ada di teras, minum teh manis, kental, sama tempe goreng, pisang goreng, atau rempeyek, atau apapun gitu, sambil duduk-duduk di teras, ngeliatin tetangga, anak-anak di sana itu berinteraksi. Dan sore hari, jam 5 sebelum maghrib, saya udah duduk di teras itu. Dan pada waktu saya resign itu butuh 10 bulan itu untuk diskusi tentang saya mau resign. Karena saya mau resign itu nggak boleh. Seseorang yang sudah berkarir cukup lama, insya Allah berprestasi, tidak punya cacat, dan sebagainya, tahu-tahu mau mundur gitu. Wah, itu setengah mati. Dia butuh 10 bulan, akhirnya saya. Dan pada waktu kemudian ditanya, jadi, Pak, lo itu maunya apa sih? Gitu. Maunya gue ini loh, Pak. Aku pengen jam 10, jam 11 itu masih ada di terasku minum teh. Jam 5 sore sudah ada di rumah lagi minum teh. Di Astra nggak mungkin itu ngasih itu. Gitu. Ya udah, kalau itu aku nggak bisa apa-apa. Tapi setelah RUPS ya, gitu. Dan alhamdulillah kemudian saya lulus cum laude itu. Lulus cum laude 9 tahun yang lalu. Dan itulah akhirnya yang kemudian saya manfaatin untuk kemudian mencapai. Itu nilai-nilai, Bapak Ibu. Oma Ratu Medan, ada yang ditanyakan, Oma? Monggo. Oke, kalau di atas saya tuliskan. Jadi kepemimpinan merupakan salah satu pendorong agar organisasi kecil maupun organisasi besar ya. Organisasi kecil ini bisa jadi keluarga, dan organisasi besar itu mungkin di dalam organisasi, mungkin Bapak Ibu saat ini berada di dalam kegiatan itu dalam memimpin organisasi itu untuk berjalan secara efektif. Jadi perbedaannya adalah dari urusan timbal balik menjadi urusan-urusan untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemarin sempat saya berkali-kali datang ke atau nginep di kamar anak saya yang paling kecil karena dia sedang galau. Anak saya yang kecil itu galau. Alhamdulillah dia lulus lebih cepat kan pada waktu itu, 1 semester lebih awal di tempat dia kuliah, dan dia ingin untuk melanjutkan sekolah mencari beasiswa di luar gitu. Dan upayanya untuk kemudian mencari beasiswa, dia kursus bahasa Jepang, ngambil TOEFL untuk kemudian mencari beasiswa di LDP. Kok dilalah, di dalam proses itu kemudian ditawari di salah satu perusahaan besar di Indonesia.
dan dia sempat goyah karena dalam waktu tidak lebih dari 2-3 bulan dia ditawari 2 perusahaan besar di Indonesia. Hanya yang pertama dia tolak karena dia harus dikontrak selama 2 tahun. Nah, yang kedua ini itu sifatnya probation. Jadi karena dia keinginannya adalah kuliah gitu. Kok dilalah bersamaan dengan dia sedang mencoba mempertimbangkan untuk menerima itu, dia mendapatkan tawaran untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Bandung. Nah, dia galau tuh, happy problem gitu. Happy problem, dan kemudian, nah ini dia perlu banyak didampingi. Akhirnya kalau sore saya ngobrol di kamarnya, ngobrol dan sebagainya, yang diskusi, yang kemudian saya mencoba untuk memahami apa yang menjadi nilai-nilai dia. Dan ternyata dari nilai-nilai dia itu, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil beasiswa itu sekaligus kemudian menerima tawaran pekerja itu. Yang satu kuliahnya di Bandung, tetapi dia kerjanya di Jakarta. Saya pikir anak muda lah gitu ya, dia perlu punya tantangan untuk mengatur waktunya. Saya pikir S2 itu kan cuma 18 bulan. Jadi kurang dari 2 tahun mestinya dia bisa menyelesaikan tantangan itu. Bahkan kemudian dia memikirkan bagaimana kemudian kalau ternyata sudah bekerja tidak WFH lagi, tetapi WFO lagi, maka dia harus berada di satu tempat yang berbeda. Sehingga dia sudah memiliki beberapa rangkaian alternatif, dan salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh dia mencoba untuk diskusi dengan pemberi beasiswa. Jadi dia diberikan beasiswa oleh PT Telkom, tetapi dia bekerja di organisasi pemerintah yang lainnya gitu. Dan kemudian dia mampu untuk bernegosiasi untuk pada saat kuliah itu berada di kuliah eksekutif, sehingga dia hanya kuliah di hari Jumat, Sabtu kalau nggak salah, atau Sabtu Minggu, sehingga satu demi satu itu solve. Pada waktu saya menggali tentang nilai-nilai yang dia butuhkan, maka sebetulnya effort yang kemudian ada di dalam dirinya itu keluar, dan kemudian dia mampu mencari dan menyelesaikan masalah-masalah itu dalam jangka pendek untuk kemudian menyelesaikan masalah jangka panjangnya. Itu salah satu hal yang karena tim ini dalam arti bahwa anak saya adalah merupakan bagian dari anak saya, maka saya perlu untuk kemudian mendampingi dan kemudian berdialog. Maka kuncinya adalah dialog pada saat kemudian kita mengetahui hal-hal apa yang kemudian dia butuhkan. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa perbedaan-perbedaan antara pemimpinan transaksional dan transformasional itu seperti ini. Yang satu adalah saling membesarkan, dan pemimpin transformasional ini adalah visioner dan memiliki satu gambaran tentang value-value perubahan atau nilai-nilai perubahan. Nah, kepemimpinan transformasional intinya adalah bagaimana seorang pemimpin membantu mencari makna. Bagaimana seorang pemimpin membantu untuk menemukan moral, etika, nilai-nilai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Karena kalau hanya jangka pendek saja, maka pemikiran seseorang itu akan sempit dan akan terdorong untuk selalu transaksional. Tetapi kalau jangka panjang, maka akan lebih memahami bagaimana kemudian dia memahami kehidupannya atau hidupnya. Dan kemudian dia bicara tentang bagaimana gejala dan pencegahannya. Pada waktu bicara tentang bagaimana mengambil solusi antara kuliah dan bekerja, maka dia bisa melihat mana simptomnya dan bagaimana kemudian mencari cara-cara untuk memitigasi dan mencari kira-kira jalan paling mudah untuk kemudian melakukan itu. Dan ada proses proaktif untuk kemudian mereka melakukan itu. Ini kira-kira gambaran secara umum tentang proses kepemimpinan di transformasional. Nah, pada waktu bicara tentang kepemimpinan, ada seorang laki-laki yang menjadi idola dari anak saya, namanya Khabib Nurmagomedov. Mungkin Bapak Ibu atau Bapak-Bapak khususnya ya yang tahu bahwa dia adalah merupakan ksatria dari pertarungan bebas dan seorang Muslim gitu ya, yang dia selalu mengacungkan satu jarinya untuk menyatakan bahwa tidak ada yang terkuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk menentukan apapun selain Dia. Dan itu selalu menjadi satu mental pada dirinya pada waktu dia mengalahkan lawan-lawannya. Seorang Khabib ini telah 27 memenangkan semua pertarungan dan bahkan mengalahkan yang terbaik yang ada di dalam kelasnya. Dan bahkan dia berlatih ini sejak kecil dengan membawa keyakinannya dia bahwa sebagai seorang Muslim adalah merupakan pada waktu menjadikan sebagai petarung itu adalah menjadikan satu hal yang menunjukkan bahwa profesi sebagai petarung itu pun juga bisa sebagai bagian dari dakwah. Gitu.
seseorang yang dari kecil yang dia memiliki bara yang kemudian menjadi berkobar dan kemudian apinya menjadi sangat besar dan kemudian mampu kemudian mensiarkan sesuatu yang besar dalam hidup bahkan dunia gitu ya. Tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang kabib kecil tanpa seseorang yang mendampinginya. Seseorang yang mendampinginya bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf ini bapaknya, orang tuanya yang dari mulai kabib, mulai kecil itu dilatih untuk kemudian memiliki martial art, ilmu gulat dan ilmu tinju, dan kemudian menyiapkan kabib ini untuk kemudian mampu memberikan dampak positif kepada dunia, khususnya kepada Islam, khususnya di tempat dia tinggal. Kabib ini tinggal di salah satu daerah namanya Dagestan, di salah satu bagian negara di Rusia, yang sebagai minoritas, maka orang tuanya ini, Abdul Manaf ini ingin kemudian menjadikan sebuah proyek dengan anaknya itu untuk kemudian membawa bagian dari keislamannya itu di dalam kancah pertarungan bebas. Dan alhamdulillah ini terlaksana dan terjadi melalui seorang Kabib Nurmagomedov. Bapak Ibu, ternyata kepemimpinan transformasional itu terjadi kalau ada seseorang yang mendampingi dari siapa yang akan dipimpinnya. Kuncinya adalah bagaimana pendampingan, bagaimana seseorang yang berhati besar dan memiliki nilai-nilai yang sama ini kemudian menuntun seorang calon-calon pemimpin itu untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Dan bahkan kita tahu ya bahwa dalam beberapa sesi itu Kabib ini terbakar hatinya pada saat agamanya itu dilecehkan oleh orang-orang lain. Maka dia dengan keberaniannya yang tanpa ada ada ketakutan sedikit pun, kemudian dia mampu untuk kemudian menjadikan apa yang dia pelajari itu untuk kemudian menampilkan bahwa kebenaran terhadap agamanya adalah tidak bisa dilecehkan oleh siapapun. Maka contoh-contoh bagaimana seorang ayah yang mendampingi seorang calon-calon pemimpin dan sebagai seorang pemimpin. Jadi ini adalah seorang pemimpin yang kemudian mendampingi calon pemimpin. Maka proses inilah yang kita sebut dengan proses transformasional. Jadi bagaimana peranan seorang pemimpin kepada seseorang yang dipimpinnya, bagaimana seorang ayah menjadi pemimpin bagi anaknya dalam mencapai sebuah nilai-nilai tertentu yang akan diwujudkan kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada dunia misalnya. Nah, ada contoh yang lain adalah ini sahabat saya pada waktu saya sekolah di Malang, teman sekolah saya di SMP dan SMA, namanya Amalia Prabowo. Kebetulan anaknya yang sulung itu punya kebutuhan khusus. Dia mengalami disklesia, jadi ada satu keterbatasan di dalam perilaku dan kecerdasan anaknya yang ternyata pada waktu dia berdialog dan kemudian memahami anaknya sangat detail, ternyata dia mampu melihat bahwa ada sesuatu yang besar di anaknya. Dan kemudian dia mendampingi, bahkan akhirnya kawan saya ini rela untuk kemudian harus berpisah dengan suaminya untuk kemudian membesarkan anaknya, untuk kemudian mendampingi anaknya menjadi seseorang. Dan sekarang ini karya-karya besar dari anaknya itu sudah sampai ke mancanegara. Bahkan Agil ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti-peneliti internasional tentang keunikan dan cara dia berpikir dan menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikirannya dia. Ini seniman kecil yang bahkan kemudian diabadikan di dalam sebuah film yang pada waktu itu disutradarai oleh Riri kalau nggak salah, tentang A Wonderful Life. Gitu ya. Jadi karya-karya seorang Agil ini luar biasa karena keunikannya ini yang kemudian menjadi spesial bagi seorang Agil. Dan spesial ini ditemukan dan dikhususkan oleh ibundanya yang mampu kemudian membawa anaknya dari orang-orang lain yang menganggap itu ada satu kelemahan, itu malah menjadi satu kebanggaan ataupun kelebihan yang membedakan antara dia dengan teman-temannya. Dan bahkan sekarang dia itu menjadi salah satu
anak remaja yang memiliki hasil karya yang standarnya sudah internasional. Ini suatu contoh bagaimana peranan seorang ibu dan peranan seorang bapak sebagai seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemimpin transformasional untuk kemudian menjadikan yang dipimpinnya menjadi transformasional. Transformasional itu tidak ala kadarnya, tidak yang sedang-sedang saja, tetapi transform. Transform itu seperti ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu yang berubah. Fisiknya itu berbeda dengan apa yang dilihat dari awal. Maka transformasional itu berbeda dengan apa ya? Berbeda dengan sangat tegas gitu ya. Sehingga proses inilah yang kemudian menjadi menarik untuk kemudian saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ya caranya agar kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita seperti mereka-mereka ini. Contoh-contoh yang nyata yang ada di dalam kehidupan kita. Orang ayah dari Khabib Nurmagomedov dan seorang ibu dari Agil yang kemudian mampu menunjukkan prestasinya, dan itu tidak hanya dikenal dalam domestik, tetapi dikenal di dalam kancah internasional. Bapak Ibu, pada waktu kita bicara tentang transformational leadership atau kepemimpinan transformasional, ada 4 kuadran sebetulnya yang nanti menjadi bahasan kita. Kuadran yang pertama ini adalah pada saat kita sebagai pemimpin mampu membangun hubungan. Membangun hubungan ini dalam bentuk idealis influence. Idealis influence itu apa ya? Membangun atau mempengaruhi yang tidak mempengaruhi. Loh ya apa ya? Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi gitu. Mempengaruhi, tetapi tidak perlu harus dengan mempengaruhi. Caranya gimana? Caranya adalah lead by example. Caranya dengan walk the talk. Caranya dengan menyontohkan secara langsung dari kehidupan dan keseharian kita untuk menjadi contoh nyata yang tanpa perlu harus diomongkan, sudah menjadi sebuah contoh konkret kepada mereka, anak-anak kita ataupun tim yang kemudian kita pimpin. Caranya seperti apa? Caranya dengan membangun karisma dan sekaligus menjadi role model. Karisma itu apa ya? Karisma itu membangun jati diri yang positif, yang kemudian itu menjadi keinginan untuk menjadi seperti itu. Dan karisma itu menjadi magnet. Sehingga itu mempermudah untuk kemudian menyalurkan sebuah contoh yang positif itu untuk kemudian gatuk logi dengan apa yang ada di dalam fungsi yang kemudian kita pilih. Yang kedua adalah menjadi role model. Maka yang perlu kemudian dilakukan di sini adalah men-set keinginan yang itu mampu ditangkap dan kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah perilaku untuk kemudian menarik mereka menjadi seperti apa yang sebetulnya diinginkan oleh mereka melalui kita. Wah, gimana ya? Ya nggak gampang. Karena kita harus menjadi role model. Menjadi orang yang digugu, ditiru. Sama seperti pada saat ayahanda saya meninggal itu, saya tidak melihat kejelekannya. Walaupun saya setiap manusia kan selalu ada gitu kan. Tetapi saya sengaja tidak mencari dan menemukan kelemahan kejelekannya. Tetapi saya fokus pada apa yang menjadi kebaikannya dia. Dan bahkan atas kebaikan-kebaikan dari beliau almarhum itu, saya patrikan dan saya monumenkan menjadi sebuah nama pada anak saya yang paling tua. Maka itu bentuk bahwa seorang ayah Sugondo Semowidarto itu sudah mampu mempengaruhi saya. Sudah menjadi idealis influence bagi seorang Ato R. Arianto ini atas sosok sebagai seorang ayah yang meninggal pada usia 72 di tahun 1991. Maka itu sudah tidak bisa diceritakan bagaimana kemudian apa yang kemudian diperlakukan oleh seorang Sugondo Semowidarto itu kepada seorang anaknya dan bagaimana kemudian dia mencoba untuk menjadi dirinya. Maka ini sesuatu yang tidak perlu dijadikan sebagai sebuah cerita, karena itu diceritakan di dalam lead by example. Dan bahkan Bapak Ibu, saya masih merasakan itu garukan tangannya pada waktu saya berumur sekitar 6-7 tahun. Pada waktu saya mau tidur, itu ayah saya itu selalu menggaruk punggung saya. Dan saya masih bisa merasakan garukan punggung beliau itu nyaman di punggung saya, sampai kemudian saya terlelap untuk tidur.
Bayangkan, pada waktu saya usia 60 tahun dan sekarang saya 53 tahun, saya masih bisa merasakan garukan tangannya. Karena apa? Karena saya sangat menghargai dan mengidolakan beliau. Karena mengidolakan itulah akhirnya tindak tanduk dan garukan tangannya itu masih saya rasakan belasan puluhan tahun pada waktu beliau tidak ada. Maka saya belajar dari beliau bahwa seorang role model adalah bicara dari apa yang kemudian dia jalankan dari hari ke hari, jam ke jam, detik. Nah, di dalam proses ini, Bapak Ibu, kalau kita tentukan di dalam proses Stephen, maka membangun engagement ini adalah dengan membangun atau menginstil spirituality. Apa bedanya menginstall dan menginstil? Beda ya. Kalau menginstall itu bisa di-uninstall. Jadi kalau di laptop atau di HP-nya Bapak Ibu itu diinstal satu program, maka selalu akan ada menu yang sifatnya uninstall. Maka pada waktu seseorang itu diinstal, itu sifatnya itu dimasukkan secara paksa, maka itu secara mudah itu bisa kemudian di-delete. Tetapi kalau instill itu masuk sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau ibaratnya penyakit kanker, itu kanker yang positif, yang merambat sampai stadium 4 ke semua sel-sel dan organ. Sehingga tidak bisa sedemikian rupa di organ utamanya itu kemudian di kemo, itu mematikan semua sel-sel yang sudah kemudian menjalar itu. Maka instill itu adalah pada saat itu sudah masuk ke dalam sendi-sendi yang paling kecil yang ada di dalam. Maka proses di dalam membangun engagement ini, dalam bahasa saya adalah pada saat kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda, adalah menginstil spirituality itu untuk kemudian menjadikan contoh. Karena apa? Karena saya contoh dalam memberikan sebuah nilai-nilai. Kenapa? Nilai-nilai yang saya lakukan itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Apa yang kemudian saya sampaikan kepada anak-anak, kepada tim adalah merupakan bagian dari sebuah ibadah. Sehingga ini menjadi sebuah abundance mentality, sebuah mentality yang kemudian itu menyatu dengan kita bahwa urusan-urusan dan peranan saya ini bukan peranan yang sifatnya ala kadarnya dan itu sifatnya adalah sekedar tugas yang kemudian saya masuk jam 8 pulang jam 5. Lagi gue. Itu sekedar saya menjalankan peran dari sebagai orang tua. Tidak. Tetapi ini bicara tentang fungsi tugas dan peranan yang pada akhirnya ini menjadi bekal saya pada saat nanti saya pulang ke kampung akhirat. Nah, proses yang kemudian kita jalankan itu punya arti yang besar, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena pada saat anak-anak kita kemudian mampu kemudian menjalankan apa yang kemudian kita pikirkan dan kita harapkan, maka insya Allah itu adalah merupakan pemikiran untuk nanti pulang ke akhiratnya itu atas dasar apa. Maka saya pada saat itu belajar tentang proses ini dan saya banyak belajar dari istri saya, Bapak Ibu sekalian. Pada saat memutuskan anak-anak saya itu sekolah, kami semuanya akhirnya menyepakati bahwa anak-anak harus ada di pesantren. Maka alhamdulillah kedua anak saya itu mengenyam pendidikan di sekolah Islam itu dengan sangat lama. Karena menurut saya bahwa kuda-kuda bagi seorang laki-laki adalah pemahaman agamanya. Dan bagi saya sebagai orang tuanya adalah memberikan pemahaman agama yang kuat kepada anak-anak. Karena pada akhirnya, pada saat pemahaman agamanya itu kuat, maka itu akan memudahkan segala langkah dan kehidupannya dia. Baik pada waktu nanti dia sudah berumah tangga, maupun pada waktu dia bekerja. Maka proses itulah yang akhirnya menjadi pemikiran utama. Karena ini menjadi bagian dari sebuah instilling spirituality. Yaitu apa? Bahwa mengasuh anak adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Berinteraksi dengan tim adalah ibadah. Maka segala sesuatu yang kemudian kita jalankan adalah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada proses inilah, proses membangun engagement atau menjadi role model itu memberikan tendangan energi yang luar biasa kepada mereka yang kemudian kita jadikan sebagai fungsi untuk kemudian kita jadikan tim untuk kemudian kita. Karena sebetulnya Allah itu akan menguatkan atas apa yang ada dalam pikiran dan niat kita dan kemudian kita ikhlas menjalankan itu, maka energi insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat. Itu yang pertama.
Lalu kuadran yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu menstimulasi intelektualnya. Menstimulasi intelektual. Berarti apa? Mendorong, membawa mereka itu untuk keluar dari zona nyaman. Membawa mereka untuk kemudian berani bertarung. Seperti layaknya Khabib Nurmagomedov. Dia dari kecil diajak berlatih dengan beruang untuk kemudian menguatkan otot-ototnya, sehingga pada waktu menghadapi ring dia yang pertama itu tidak punya kegalauan, tidak punya ketidakpedean, karena dia meyakini bahwa perjalanan latihan itu sudah cukup baik sehingga dia mampu kemudian di dalam mindsetnya untuk kemudian mengalahkan siapa yang menjadi lawan-lawannya dia. Maka membawa seseorang untuk kemudian keluar dari zona nyaman, naik kelas, naik tingkat, adalah satu proses yang ada di sini yang satu dengan nama encourage. Di dalam proses encourage ini adalah menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita membawa dia untuk kemudian selalu promote to growth atau selalu naik dan bertumbuh. Naik dan bertumbuh untuk apa? Untuk selalu ter-challenge atas perubahan-perubahan yang baru dan kemudian dia memaknai perubahan-perubahan itu. Nah, dari sini ada hal yang menarik adalah pada saat kita memahami seseorang pada waktu kita bawa untuk naik kelas atau lebih tinggi atau kemudian berkembang dengan cara menemukan kira-kira alasan terbesar itu apa, atau saya menyebutnya sebagai strong why. Mengapa alasan apa yang membuat dia seperti itu, atau alasan apa yang ingin kemudian dia menjadi seperti itu, baik di dalam urusan bisnis, urusan bekerja, atau dalam urusan rumah tangga. Maka pada saat seseorang itu mampu menemukan strong why-nya, maka insya Allah orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini akan memiliki kepemimpinan yang kuat untuk kemudian dia mampu melakukan stimulasi intelektualnya untuk menjadi lebih besar. Nah, ada 3 strong why, Bapak Ibu, yang perlu untuk kemudian kita pahami bersama. Yang pertama adalah logical why atau rational why. Alasan-alasan yang masuk akal dan rasional. Misalnya pada waktu saya berbicara dengan anak saya, pada waktu dia mulai masuk kuliah pertama, kemudian saya tahu bahwa dia memiliki sedikit kecerdasan yang berbeda dengan teman-temannya, dan saya merasa bahwa kecerdasanmu itu harus kamu pakai untuk kemudian kamu buktikan bahwa Allah itu sudah memberikan kekhususan untukmu. Salah satu yang kemudian kita diskusikan adalah, bisa nggak kamu lulus lebih cepat dengan nilai tertinggi pada awal dia kuliah gitu. Karena apa? Karena dia mampu untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Menurut saya seorang yang mampu menyelesaikan tilawah hafalan 30 juz itu pasti diberikan kecerdasan Allah yang berbeda. Maka saya dorong dia untuk keluar dari zona nyaman. Mampukah kamu untuk menyelesaikan kuliahmu lebih cepat dibandingkan dengan ukuran normal, dengan nilai yang tertinggi yang kamu mampu? Dan bahkan pada waktu itu ada sedikit transaksional yang kita diskusikan. Kalau kamu bisa, maka uang kuliah yang tetap dibayarkan oleh bapakmu dan itu untuk jadi milikmu. Namanya anak muda itu kan masih di challenge seperti itu. Dan alhamdulillah dia mampu mencapai satu nilai yang insya Allah itu cukup di atas rata-rata, dan kemudian dia mampu 1 semester lebih cepat. Sehingga pada waktu 1 semester itu dia pakai untuk kemudian dia internship di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, dan dia dapat gaji itu selama 6 bulan itu. Dan alhamdulillah dari situ kemudian dia dimudahkan yang lain. Maka kata rasional why itu menstimulasi pikirannya bahwa, nah pada waktu saya tanyakan, kalau kamu mampu mencapai itu atas dasar apa? Maka dia menyampaikan, kalau Bapak berkata bahwa aku mampu, maka saya yakin sama Bapak. Maka saya menghargai Bapak, maka saya akan lakukan itu. Maka dia memiliki satu alasan rasional bahwa dia mampu menjalankan itu. Lalu yang kedua, ada proses emotional why. Strong why yang kedua adalah misi apa atau misi tertentu apa dan karena apa
Dan legasi apa sebetulnya yang itu akan membangun emosi karena sesuatu yang akan kita lakukan itu. Maka dia salah satunya menyampaikan bahwa dia ingin memberikan satu hadiah kepada orang tuanya, khususnya ke ibu. Karena dia itu anak ibunya gitu ya. Ibunya yang wajahnya pun juga mirip ibunya gitu. Untuk memberikan pride bahwa aku adalah mestinya jadi salah satu anak yang menjadi kebanggaan ibu. Karena apa yang kemudian diharapkan oleh pada diriku, aku mampu kemudian untuk kemudian menjalankan itu dan memberikan sepenuhnya kebanggaan. Karena sebelumnya dia sudah memberikan kebanggaan karena sebagai penghafal Quran, maka dia ingin memberikan kebanggaan-kebanggaan yang lain. Maka itu menjadi alasan emosionalnya dia. Alasan emosionalnya dia. Dan yang ketiga adalah strong why. Yang ketiga yaitu apa? Spiritual why. Apa alasan yang lainnya pada waktu melakukan itu dengan dasar melakukan karena ingin mendapatkan cintanya dari Allah dan bekal yang pulang akhirat dengan lebih mudah pada waktu itu terjadi. Maka ketiga alasan inilah yang sebetulnya menjadi satu dasar. Walaupun saya belum mendapatkan satu alasan yang kuat pada waktu saya tanyakan tentang apa alasan tentang spiritual. Tetapi pada waktu kita bicara tentang aspek yang kedua, membangun encourage, bagaimana kemudian membawa seseorang itu untuk naik ke level, maka pada waktu kita yakin kepada Allah, yakin bahwa nilai-nilai emosional itu mampu untuk menjadikan satu kebanggaan bagi orang banyak, dan yakin bahwa saya mampu, maka Khabib Nurmagomedov itulah salah satu yang kemudian dia menyatukan ketiga alasan itu, baik alasan rasional, alasan emosional, maupun alasan spiritual. Dan dia selalu mengacungkan jarinya ke atas, bahwa tidak ada yang maha besar, tidak ada yang maha kuat selain Allah Ta'ala. Maka alasan inilah yang menguatkan dia menjadi orang yang besar, karena memasrahkan segala sesuatunya itu atas alasan-alasan yang besar. Bapak Ibu, kebetulan orang tua saya meninggal, dipanggil Allah mendahului kami itu pada bulan Januari 2020. Berapa bulan sebelum pandemik itu terjadi di salah satu karya beliau yang menjadi kesukaan saya, karena saya peminum beras kencur. Saya suka minum beras kencur itu dari mulai saya kecil. Bahkan ibunda saya itu menulis resep dikirimkan ke rumah kontrakan saya di Surabaya pada waktu itu, tahun 94 kalau nggak salah. Dan resep itu kemudian disimpan oleh istri saya, karena pesan dari ibu saya kepada istri saya adalah, karena Mas Sato itu suka minum beras kencur, kalau pulang ke rumah itu kan nggak setiap waktu, maka kamu bisa belajar bikin beras kencur untuk Mas. Karena di Surabaya itu mencari beras kencur yang enak itu agak susah Bapak Ibu sekalian gitu. Hingga akhirnya saya yang paling cocok itu beras kencur olahan dari ibu saya. Sehingga akhirnya resep itulah yang kemudian dikirimkan. Dan kita akhirnya sering bikin beras kencur, tapi tidak pernah kita jual Bapak Ibu. Kita bikin rame-rame, kemudian kita bagi-bagikan. Bahkan kalau kata teman-teman itu saking enaknya beras kencur itu, teman saya yang di Pekanbaru ke Jakarta, pada waktu kami di Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, itu sampai nunggu 1 hari untuk bisa bawa beras kencur itu dibawa ke Jakarta. Teman saya yang di Pekanbaru itu nunggu sampai kemudian beras kencur itu dibikin, kemudian dia bawa ke Pekanbaru. Karena dia tidak menemukan beras kencur seperti ini di tempatnya. Moga-moga Bapak Ibu penasaran ya lihat nungguin seperti itu. Gitu. Nah, saya tidak menganggap bahwa beras kencur ini yang terbaik. Saya melihat bahwa beras kencur ini adalah warisan dari ibu saya. Maka pada waktu beliau sedo, beliau wafat, maka saya ingin membangun strong why atas keberadaan beliau di hati saya melalui sesuatu yang baru. Aspek-aspek emosional yang kemudian kami bangun. Bagaimana membangun aspek emosional? Maka karena resep itu adalah milik beliau, maka beras kencur itu perlu untuk kemudian dimaskan, dibuat massal. Maka karena dibuat massal, maka kalau perlu kemudian dikomersialkan. Maka pada waktu itu kami mulai berpikir untuk mengkomersialkan jamu ini. Sehingga awalnya kami berpikir, kalau itu dikomersialkan, kira-kira memungkinkan nggak kita bikin dalam satu jumlah tertentu dalam 1 bulan. Maka pada waktu itu kita menentukan target. Kira-kira 500 liter per bulan bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Gitu kan. Dan alhamdulillah
500 liter per bulan itu mampu kami capai, Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu kita buat itu dalam industri rumah tangga ya, belum sampai kami bisniskan secara itu. Tapi paling enggak untuk kemudian membangun rasional bahwa rasanya ini enak, dan jangan sampai enaknya itu hanya kami yang merasakan. Perlu ada orang-orang lain yang merasakan keenakan dari resep dari Ibunda ini. Kemudian itu adalah rasional why-nya, bahwa ini memungkinkan untuk kemudian itu di-develop, memungkinkan untuk kemudian ini diperbanyak, dan memungkinkan kemudian untuk kemudian setiap waktu, bahkan kemarin kami berpikir untuk kemudian mencoba untuk melipat gandakan produksinya, dan insya Allah mungkin dari bulan depan kami akan merenovasi bagian dari rumah kami untuk kemudian menjadi workshop. Itu salah satu yang akan kemudian kami lakukan untuk apa? Memikirkan tentang rational why. Rational why ini kemudian kami bangun dalam emotional why. Apa itu proses emotional why yang ada di kami? Bagaimana kami bisa selalu mengingat beliau, bagaimana kami selalu kangen beliau. Maka pada saat kemudian kami menentukan itu dalam sebuah merek, bukan merek nama kami, bukan merek nama saya, bukan Atok, Jamu Atok, atau istri saya namanya Dara Sapriana, bukan Dara Jamu, bukan. Kami menggunakan nama ibunda kami Sugondo, karena bapak kami namanya Bugondo, maka beliau namanya Bugondo. Maka nama itu menjadi nama Bugondo. Bukan sekedar nama, Bapak Ibu. Ini adalah aspek emosional yang pada saat setiap kita melihat itu, maka mengingatkan kami kepada almarhum, mengingatkan tentang kebaikan seorang ibu, mengingatkan tentang bagaimana kami berinteraksi dengan beliau, dan apapun yang kemudian berada di dalam memori yang ada di kami. Maka merek ini bukan hanya sekedar label yang kami tempelkan di dalam botol, tetapi itu ada satu cerita yang luar biasa yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Maka ini membangun sengatan-sengatan emosional yang itu akhirnya memberikan satu keleluasaan kami sebagai seorang anak. Lalu ada alasan yang ketiga tentang spiritual why. Di dalam spiritual why ini kami yakin bahwa ada keuntungan yang kami jual dari penjualan-penjualan ini. Dan kami sudah meyakini dan memiliki komitmen bahwa sebagian dari keuntungan-keuntungan ini adalah untuk kemudian membantu bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada waktu itu belum seberuntung dengan kami. Membantu sekolah, membantu peralatan-peralatan, dan beberapa hal yang lainnya. Dan oleh istri saya itu disisihkan, dan kemudian itu dipisahkan untuk kemudian itu mensupport. Maka di dalam aspek spiritual itu kami yakin, karena resepnya ini adalah milik ibu saya, dan apabila ada sodakoh, ada infak yang kemudian kami gunakan dari keuntungan atas pembuatan beras kencur ini, kami yakin Bapak Ibu bahwa amal itu akan tetap mengalir kepada almarhum. Maka kami semakin kuat, semakin niat untuk kemudian membesarkan ini, karena kami meyakin ada strong why yang berhubungan dengan spiritual why di dalam urusan sebuah beras kencur. Maka apabila spiritual why itu kemudian kita jadikan sebagai alasan dasar untuk kemudian kita memimpin anak kita, dasar memimpin tim kita, dasar memimpin anak buah kita. Emotional why ini sebagai dasar latar belakang untuk kemudian memimpin anak buah kita, mendekati, membangun hubungan harmoni kepada anak-anak kita. Maka insya Allah bahwa ini proses untuk membawa mereka naik kelas demi naik kelas. Growth demi growth, karena alasan-alasan besar, tidak hanya alasan karena rasional, tetapi alasan besar karena Allah. Maka pada saat kepemimpinan didasarkan karena nawa itu karena Allah, maka akan membangun engagement yang besar. Karena membangun encourage itu karena Allah kembali, maka insya Allah dua kuadran ini akan menjadi sebuah transformasional kepemimpinan yang luar biasa. Kenapa? Karena dasarnya karena Allah. Dasarnya ada satu alasan besar di balik dari proses kita memimpin. Maka inilah sebuah konsep yang kedua yang kemudian saya sharingkan ke Bapak Ibu tentang encourage, membangun encourage. Lalu yang ketiga, jadi ada 4 kuadran kan Bapak Ibu. Kuadran yang pertama dan kedua tadi kita sudah bahas. Maka kuadran ketiga adalah mengenergize, membangun inspirational dan motivational. Dan ini sangat related karena kepemimpinan ini adalah bicara tentang influencing, motivating, and developing. Mempengaruhi, memotivasi,
dan memampukan. Maka proses membangun inspirasi dan motivasi ini adalah merupakan bagian pada waktu kita membangun energi kepada yang kita pimpin, anak-anak yang kita asuh, mereka yang kemudian di dalam naungan kepemimpinan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah men-challenge mereka untuk kemudian push out of the comfort zone dan the limit. Men-challenge untuk mereka going higher gitu ya. Dengan apa? Dengan memberikan gambaran visi kepada mereka. Jadi anak buah kita itu harus memiliki visi. Visi itu apa ya? Something you want to be, something that you want, the condition that you want go there, atau kondisi yang Bapak Ibu ingin berada di dalam pada saat di sana. Maka visi ini perlu untuk ditanamkan. Kenapa? Karena pada waktu seseorang atau tidak memiliki visi, maka dia rabun jauh. Karena rabun jauh, sehingga yang dilihat itu yang dekat-dekat aja gitu. Maka kalau sesuatu yang dilihat dekat, kan kita belajar tentang visi itu kan yang paling bagus adalah visi akhirat. Kalau kemudian visi akhirat kita itu ada, maka visi jarak menengah kita itu insya Allah akan tercapai, yaitu membangun peradaban. Maka otomatis visi jangka pendek kita itu juga tercapai, mencapai target kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu kan ada beberapa pertanyaan gitu kan. Jadi pada saat kamu hidup itu sebetulnya untuk apa kamu hidup? Kemudian kemana kamu akan kembali? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya yang perlu kemudian dijadikan sebagai inspirational motivation kepada tim kita, agar mereka tidak melihat sesuatu yang hanya 10 meter, 100 meter, tetapi mungkin 100 km, bahkan 1000 km, agar mereka memiliki satu helikopter views yang besar, sehingga mereka bisa membayangkan bahwa hidup tidak hanya sekedar hidup. Karena kalau hanya sekedar hidup, kerbau di sawah itu hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan itu juga hidup. Maka apa bedanya antara kita dengan kerbau dan monyet? Maka proses membangun visi inilah yang membedakan agar seseorang itu memiliki gambaran yang besar. Sehingga pada waktu memiliki gambaran besar adalah apa yang kemudian mereka mampu manfaatkan agar menjadi seseorang yang memiliki kemuliaan yang lebih tinggi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengajak mereka untuk selalu memiliki visi ke depan. Selalu memiliki keinginan. Perkara keinginan itu mungkin nggak terlalu jauh, nggak apa-apa. Keinginan untuk 3 tahun ke depan paling tidak. Nah, kamu 3 tahun ke depan mau jadi apa? 3 tahun ke depan akan seperti apa pada waktu orang itu melihat kamu? Pada waktu orang mendengar apa yang kamu bicarakan? Pada waktu kamu merasakan pada 3 tahun ke depan, kamu merasa menjadi lebih pede, atau kamu merasa lebih minder? Pada 5 tahun ke depan, kamu pengen seperti apa? Maka kita perlu untuk kemudian membangun mereka, untuk kemudian mereka memiliki visi itu. Dan visi itu adalah sebuah kondisi yang diharapkan mereka pada beberapa tahun ke depan. Kalau nggak bisa mikir 10 tahun, ajak 3 tahun atau 5 tahun, nggak apa-apa. Nanti pada tahun ke-5, ajak lagi mikir 5 tahun ke depan. Sehingga setiap waktu dia akan punya loncatan keinginan yang panjang, yang itu nanti akan menjadi dasar untuk kemudian dia hidup. Termasuk visi akhiratnya dia. Bahwa dia nanti akan kembali dalam kondisi seperti apa. Maka segala sesuatunya memungkinkan itu untuk kemudian diselaraskan. Lalu yang kedua, ada kata menselaraskan. Jadi menselaraskan ini bisa jadi menselaraskan dengan nilai-nilai keluarga, ya kalau itu di keluarga, dan menselaraskan dengan nilai-nilai di perusahaan, kalau itu berhubungan dengan tim. Dan kemudian men-share value. Men-share itu ya sebagai seorang orang tua, kita harus sering-sering tuh ngobrol dengan anak-anak ya. Bapak Ibu, kalau ada waktu, ini kan yang menjadi tantangan kita itu kan pada waktu tantangan sehat, tantangan kelebihan waktu gitu ya. Jadi pada waktu kita punya kelebihan waktu itu memang perlu untuk kemudian sering berdekatan dengan anak-anak untuk kemudian men-share values dan visi itu kepada mereka. Saya di kantor itu sebelum pandemik itu punya kegiatan yang menarik Bapak Ibu. Jadi setiap hari Rabu setelah kami meeting mingguan itu, pada asar itu kami biasanya ke Ancol.
Ke Ancol itu jalan kira-kira 10-11 kilometer tuh, jalan di Ancol. Nah, di jalan itu sambil meeting tuh. Karena waktu jalan itu banyak masalah-masalah kita bisa selesaikan sambil jalan. Jadi misalnya ternyata ada permasalahan itu, misalnya saya lagi ngobrol dengan Bu Catherine. Dia cerita, Pak, ini ternyata ada beberapa timnya Pak Atta ini begini-begini dan sebagainya gitu kan. Wah, taruh sini lah, taruh sini. Ini Catherine ngomong gini dan sebagainya. Jadi bisa ngomong tuh, apa ini? Jadi masalah-masalah itu jadi meeting itu enak banget sambil santai ngobrol jalan itu begitu selesai di kilometer ke 10 ke 11 itu menjelang maghrib, kemudian kita sholat bareng, habis sholat bareng kemudian bersih-bersih makan bareng. Jadi setiap hari Rabu kami melakukan satu kegiatan yang rutin seperti itu. Hanya sekarang pandemi, maka prosesnya kita Pak Ato, waktunya Pak Ato. Oke. Bisa dipersingkat. Ya, waktunya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian mengempower. Mengempower itu adalah bagaimana mengindividual consideration, bahwa setiap tim itu beda-beda, Bapak Ibu. Setiap tim itu beda-beda. Setiap tim itu kepalanya lain-lain. Maka kita perlu untuk kemudian membedakan setiap individu itu sebagai konsiderasi tersendiri. Yaitu bring out of the best dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi mentor bagi mereka. Maka prosesnya adalah bagaimana mentor itu apa? You do when I used to do. Jadi lakukan seperti aku melakukannya. Jadi kalau ternyata Bapak Ibu mencontohkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka mentoring itu adalah kamu sering lakukan ya, seperti aku melakukan padamu pada waktu sholat di masjid. Misalnya. Maka proses-proses inilah yang kita sebut dengan proses empowering. Nah, di dalam proses empowering itu adalah menggunakan budaya feedback. Sebagai seorang pemimpin, jangan garing kalau jangan kesel kalau kemudian diberikan feedback. Kemudian jadikan tim itu sebagai anggota keluarga, apalagi anggota keluarga gitu ya. Apalagi anggota keluarga. Dan kemudian lakukan pengembangan itu secara rutin. Jadi proses pengembangan itu harus rutin dan jangan pelit Bapak Ibu. Kalau kemudian anak kita itu minta budget tambahan pendidikan. Kalau bisa diusahakan pada saat anak kita itu minta tambahan pendidikan. Jadi jarang-jarang sekarang ini anak kita itu, kalau anak kita minta tambahan fasilitas main game, nah itu baru kemudian dikurangi. Tapi kalau dia minta fasilitas untuk belajar, itu proses itu perlu dilakukan. Sehingga cara-cara inilah yang kemudian perlu dilakukan. Sehingga kalau kita bicara tentang transformational leadership, Bapak Ibu, ada penggabungan dari 4 kuadran ini, adalah membangun engagement, mengencourage, mengenergize, dan mengempower. Di proses engagement dan encourage itu atas dasar karena Allah, energize itu adalah membangun motivasi kepada mereka, dan mengempower adalah kemudian menjadikan contoh-contoh kita itu sebagai panutan dia untuk kemudian menjalankan apa yang akan mereka lakukan. Ini merupakan satu gambaran singkat tentang bagaimana kemudian kita menjadi seorang yang transformasional dalam memimpin. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Bang Handri Santiago, one change many things. Maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin akan berubah selama kita akan merubahnya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa proses-proses ini memungkinkan untuk kemudian bisa dilakukan, maka tidak perlu harus menunggu esok hari, tidak perlu harus menunggu minggu depan, mungkin. Maka bisa melakukan proses perubahan itu dengan saat ini. Dengan cara apa? Mulai menyapa anak kita untuk membangun engagement yang lebih kuat agar proses ini terbangun. Karena proses emosional ini akan menyatukan dalam proses menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Begitu Bapak Ibu, sharing singkat yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat, dan saya yakin kebenaran adalah milik Allah dan ketidakbenaran dan segala kekurangan adalah milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Lebih kurang sampai 1 jam lebih ya Pak ya. Kita telah mendengarkan bersama betapa banyak sekali ya korelasi, terutama ya Pak ya, konsep berpikir kita pertama kepada Allah. Jadi dengan adanya konsep kekuatan kita kepada Allah, itulah yang akan menjadi sumber kreativitas kita, sumber inovasi kita, terbukalah link-link yang segala arah. Tadi banyak sekali Pak. Jadi saya mungkin sementara
membuat suatu kesimpulan terlalu banyak. Ini kita beri kesempatan kepada teman-teman yang dari tadi tuh ingin banyak sekali bertanya nih Pak. Terutama masalah keluarga ya. Ini saya lihat di sini siapa nih? Del KZ ya. Assalamualaikum Pak. Doa dari kami sebagai ibu selalu dikabulkan Allah. Bertahun-tahun dari kecil anak-anak selalu mendoakan dan dikabulkan. Waktu mereka kecil diberikan kecerdasan yang luar biasa untuk anak-anak dan selalu diberikan iman yang teguh buat anak agar tetap Islam, ihsan dan iman sampai mereka meninggal kelak. Itulah doa kita. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya Pak ya, betapa tidak lepas daripada doa, daripada Allah, kekuatan yang akan timbul di dalam diri kita sendiri. Mungkin ada lagi pertanyaan, mungkin saya bisa bertanya ya Pak ya, sebelum teman-teman lain. Gini Pak Ato, apapun yang telah kita capai saat ini tentunya kan berproses panjang ya Pak ya. Dan di sini saya lihat betapa Bapak sangat mencintai kedua orang tua. Sehingga terinspirasi, saking kita cintai, apapun yang kita lihat itu terinspirasi ya Pak ya, seperti pembuatan jamu itu. Nah pertanyaan saya begini Pak, kapan adanya suatu perubahan yang besar dalam diri Bapak? Tadi yang saya tahu Bapak kan desain ya, karena Bapak ingin menemukan sesuatu kenyamanan. Tetapi jauh sebelum itu mungkin ada sesuatu yang berproses dalam diri Bapak. Mungkin bisa ceritakan Pak. Itu titik poin Bapak berubah. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Jadi setiap manusia itu kan selalu diberikan hot button ya, Bu Murni ya, hot button untuk kemudian mampu merasakan, mampu memahami, dan proses pemahaman itu menjadi awareness dan menjadi kesadaran, dan kesadaran itu menjadi fungsi kontrol. Jadi mulai dari understanding, dari mulai memahami, kemudian menjadi kesadaran, dan kesadaran itu menjadi satu proses kontrol. Dan kapan sebetulnya memulai proses perubahan? Dari pengalaman saya, proses perubahan itu mulainya pada saat kemudian kita membangun mindfulness, Bunda Murni. Mindfulness di sini ada dua hal yang sebetulnya sangat peka dan sangat kuat yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah loving, dan yang kedua adalah kindness. Loving ini adalah dari kata cinta dan mencintai, dan kindness ini adalah dari proses kebaikan yang ada di dalam hati. Karena Allah itu sudah memberikan satu rasa di hati kita tentang cinta dan kebaikan yang kita tinggal memacu dan memantik hot button-nya untuk itu keluar, Bapak Ibu. Salah satu contoh saja, saya memulai untuk sholat subuh di masjid itu, meninggalkan itu sudah cukup lama gitu ya. Dan bahkan pada waktu saya masih muda itu selalu berargumentasi dengan istri saya bahwa sholat subuh ya cukup di rumah aja gitu kan. Dan bahkan saya menyadari bahwa sebagai seorang laki-laki, sholat itu di masjid gitu ya. Sebagai seorang laki-laki itu sholat di masjid. Dan bahkan pada waktu kami merenovasi rumah itu kami bertengkar, berargu karena kami membangun musola kecil di rumah. Dan itu menjadi, karena masjid di komplek kami itu kira-kira hanya 500 meter, dan bahkan jalan kaki aja bisa gitu kan. Dan kenapa harus membangun masjid, membangun musola di rumah? Kenapa nggak ke masjid aja? Dan itu menjadi satu perdebatan. Dan karena sebagai seorang laki-laki itu kan egonya gede banget ya. Jadi akhirnya ngeyel dan nggak mau dikalahkan. Akhirnya ujung-ujungnya musola itu jadi gitu ya. Tapi satu waktu saya menyadari bahwa selama sekian puluhan tahun itu saya mengabaikan peranan dan fungsi saya sebagai seorang laki-laki dalam hal beribadah kepada Allah, khususnya sholat subuh. Jadi satu malam, Mbak Murni, saya pada saat saya malam itu belum tidur ya, belum bisa tidur, istri saya itu sudah tertidur lebih dulu. Saya pandangin wajahnya, saya lihat wajahnya, gitu kan. Kemudian saya membayangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya dan hal-hal apa yang selama ini kami bersama-sama, gitu. Sampai kemudian saya
merasakan kesejukan kesejukan wajahnya itu dan kebersihan wajahnya itu. Sampai kemudian saya membangunkan rasa love dan kindness saya. Dan dari situ kemudian saya merasakan, Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Aku itu nggak keren banget ya. Nggak keren banget jadi seorang suami. Nggak keren gitu kan. Kenapa? Karena saya tahu istri saya itu mengharapkan saya untuk sholat berjamaah di masjid pada saat subuh. Tetapi saya sekian tahun itu tidak menjalankan itu karena keegoan saya. Karena saya merasa saya sebagai seorang suami nggak boleh diatur sama istri dong. Suka-suka gua dong gitu kan. Tapi malam itu saya lihat keseduhan dan wajahnya itu, dan kemudian terbangunlah itu yang namanya kindness dan lovefulness itu. Oke. Itu sesuatu yang sederhana kok gue nggak bisa ya. Itu masa kayak hal yang kecil, dan kalau itu pun merupakan satu keuntungan, untungnya kan buat saya, bukan buat dia. Dan itu nggak keren dong, laki-laki hanya mengabulkan permintaan kecil aja nggak bisa. Masa permintaan-permintaan yang begitu maka kecilnya nggak bisa. Akhirnya itu menjadi tantangan malam itu, Mbak. Dan kemudian saya niatkan, oke, kalau gitu saya besok subuh, insya Allah saya mau berangkat ke masjid sholat subuh. Dan kemudian saya mencoba untuk meniatkan, dan alhamdulillah saya bangun lebih awal, dan kemudian saya niatkan untuk sholat subuh. Dia sempat melihat bahwa saya sholat subuh di masjid, dan saya pikir paling balik lagi. Tetapi saya tetap berupaya untuk kemudian mengupayakan itu. Sampai satu waktu hujan deras banget, Mbak Murni. Hujan deras banget. Dan saya yakin istri saya itu batin, ini hujan, pasti suami saya itu nggak akan ke masjid lah. Gitu. Tetapi saya mencoba untuk kemudian menguatkan kindness dan love kindness ini untuk kemudian membuktikan bahwa ini permintaan sederhana yang itu bahagianya harusnya untuk saya, pahalanya untuk saya, kebaikan untuk saya. Kenapa saya tidak melakukan itu? Maka dalam kondisi yang hujan deras itu saya tetap berangkat ke masjid dan pulang itu dengan basah-basah. Dan apa yang saya jumpai, istri saya sudah menunggu di kamar itu dan sudah menyiapkan minuman hangat untuk saya. Dan saya melihat pandangan matanya itu, dan kemudian dia mengucapkan sesuatu yang saya tahu bahwa ada satu kebahagiaan yang dia rasakan pada pagi hari itu, yang saya tidak mendapatkan itu pada waktu-waktu sebelumnya. Dan saya merasakan, dan saya masih ingat itu tatapan matanya bahwa dia merasa senang sekali karena saya melakukan itu. Dan pada saat itulah saya merasakan, saya menyenangkan hati saya dan sekaligus menyenangkan hati pasangan saya dengan sesuatu kegiatan yang sangat sederhana. Maka pada saat itulah proses di mana hatbatan itu terjadi. Dan hatbatan itu kenapa? Karena love dan kindness. Maka itu bisa dilakukan di dalam semua proses apapun yang akan kita bisa lakukan. Mungkin begitu, Mbak Muni. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah dapat poinnya ya Pak ya. Key poinnya adalah love and kindness because Allah. Jadi karena rasa itu sebenarnya Allah tuh kan telah menunggu kita ya Pak ya. Kira-kira kapan ini si jiwa-jiwa ini mengklik. Nah, ternyata diberikan kepada Bapak. Alhamdulillah dalam kurun waktu sekian lama Bapak sangat bermanfaat mempunyai ilmu ini dan dapat di-share kepada kita semua. Insya Allah itu pada waktu kita nanti tidak ada, itu akan terus mengalir. Ya Pak ya, Alhamdulillah. Nah baiklah ayah bunda sekalian, ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo siapa yang mau, mungkin Mbak Dice? Oke, ya. Mbak Dice di Jakarta ya. Tolong itunya dulu di unmute ya. Terima kasih Bunda Murni atas kesempatan. Oke. Mohon maaf lagi serak suara saya. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Bapak Ato. Yang ingin saya tanyakan, apa gaya kepemimpinan yang terbaik yang harus dilakukan seorang pemimpin atau ketua organisasi agar di dalam setiap pertemuan itu tidak terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu untuk didebatkan. Artinya langkah apa yang harus seorang pemimpin dalam hal ini ketua tim. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Dari
Ibu Dece. Ibu Dija. Terima kasih pertanyaannya, Bu Dija. Ada sebuah gaya atau perilaku ya, Bu Dija, yang sering dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu selalu memberikan direction atau selalu mengarahkan, selalu mendrive, dan kemudian meminta atas apa yang ada dalam pikirannya untuk kemudian dilakukan oleh timnya. Ini adalah gaya kepemimpinan yang sebelumnya itu banyak relevan dilakukan. Dan itu akan sangat relevan apabila itu dilakukan di dalam kepemimpinan formal, gitu ya. Tetapi di dalam kepemimpinan saat ini, di mana saat ini itu sudah terjadi multi generasi, Bu Dija. Multi generasi itu di mana anggota di dalam sebuah organisasi itu sudah bermacam-macam generasi. Maka cara yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah merubah dari cara, kalau gaya kepemimpinan itu bisa bermacam-macam, Bu Dija. Tetapi cara dia memimpin adalah tidak dengan selalu memberikan direksi atau direction atau pengarahan, tetapi lebih banyak untuk kemudian dia menggali kepada timnya agar timnya mampu untuk kemudian menyampaikan dan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Karena seringkali yang menjadi konflik itu seringkali tidak ketemunya antara apa yang ada di dalam perspektif atau persepsi yang ada di tim dengan pemimpinnya. Karena ini kan bukan seperti sebuah alat elektronik yang harus kemudian diotak-atik seperti apa yang kemudian kita mau. Tetapi ini kan bicara tentang manusia dengan manusia. Karena manusia dengan manusia itu dia punya hati dan punya pikiran. Maka ini perlu untuk kemudian ditemukan irisannya. Maka cara yang paling banyak dilakukan oleh pemimpin sekarang ini adalah menjadi coach dan mentor, Bu Dija. Apa bedanya antara coach dan mentor, gitu ya? Kalau coaching itu adalah pada saat dia selalu mengajak timnya untuk selalu think that you think it's worth to do. Jadi memberikan keleluasaan kepada timnya untuk kemudian dia memiliki ide, memiliki inisiatif, memiliki pendapat, dan pendapat itu diyakini dan dia mampu kemudian untuk menjalankan dan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang diyakini untuk kemudian dia lakukan. Nah, tinggal kemudian atasannya itu menggali bagaimana, kapan, dan seperti apa yang memungkinkan kemudian untuk kemudian dilakukan, dan menanyakan kembali, kira-kira apa yang kamu perlukan dari saya? Hal-hal apa yang perlu kemudian saya bantu agar itu bisa kamu lakukan dengan baik? Maka proses inilah yang menjadi satu proses irisan yang memungkinkan. Dibandingkan kalau itu sifatnya hanya directing, pokoknya gini ya, saya besok jam sekian, pokoknya bisa nggak bisa, dan sebagainya. Ada kata, kalau dirubah dengan kalimatnya begini, Bu. Saya besok itu akan meeting dan menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban. Dan saya mempercayakan ini untuk kamu membuatnya. Kira-kira memungkinkan nggak kalau saya bisa dapatkan itu sehari sebelum besok? Nah, nanti dia akan menyampaikan, bisa sih Pak, bisa sih Bu, tapi gini. Oke, kemudian gali lagi, gini-gininya ini apa nih? Nah, sehingga ada satu proses ketemu dan sebagainya. Dan ini pun juga memungkinkan kita lakukan kepada anak-anak kita, Bu Dija. Nah, mentoring itu apa? Mentoring itu seringkali proses pendampingan. Pendampingan di mana, jadi menjadi mentor itu tidak selalu kita itu yang lebih baik atau lebih expert. Tetapi bisa jadi bahwa kita pernah melakukan itu dan dianggap sebagai sesuatu yang tepat. Maka kemudian kita menyampaikan itu kepada mereka untuk kemudian menyesuaikan. Karena bisa jadi mereka akan mengimprove atau menyesuaikan itu berdasarkan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, apabila dua gaya ini atau cara ini kemudian didekatkan untuk dilakukan bersama-sama, maka friksi itu akan menjadi jauh lebih kecil. Bahkan ini bisa dilakukan di rumah tangga, Bu. Jadi kalau misalnya ibu tanya kepada, misalnya besok makan soto ya, akan lebih enak, Bab, besok pengen makan apa ya, gitu kan. Sampai kemudian itu saya sih pengen makan kuah-kuah, gitu kan. Nah, kuah-kuah ini, jadi bukan memaksakan, misalnya ibu pengen makan apa, sayur asem. Jangan, gimana kalau sayur asem ya, gitu kan. Maka dicari irisan itu.
mencari irisan, yang penting kuah, nanti kira-kira ketemunya seperti apa, baru itu kemudian dikerjakan bareng. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Ato. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dice. Terima kasih Bunda. Siapa lagi ya yang Boleh, ingin Bunda. bertanya? Oh ya, silakan Pak Imam. Imam Bugi Yudhasuta di Lenteng Agung, Jakarta. Baik, terima kasih. Banyak inspirasi yang saya dapat dari Mas Ato ini. Saya hanya melihat bahwa ada pemimpin dan kepemimpinan. Terkait mengenai transformasi, tentu saya melihat bahwa ada dua sistem nilai. Satu nilai lama, nilai baru, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ato, yang cenderung pada perubahan dan pembaharuan terhadap nilai-nilai baru itu. Juga ada nilai-nilai lama yang lebih dalam posisi zona nyaman. Ya. Apa korelasi pemimpinan tadi? Bahwa saya melihat setiap zaman itu ada manusianya. Ya. Dan setiap manusia ada zamannya. Nah, di dalam situasi yang berkembang dewasa ini, di mana baby boomers ya, sekarang berkembang generasi milenial yang membangun nilai-nilai peradaban baru. Tentu reformasi, perubahan dan pembaruan itulah abadi. Nah, saya melihat bahwa sekarang sedang terjadi transformasi pertarungan nilai lama dan nilai baru. Antara yang menginginkan tetap di zona nyaman, ya bisa dikatakan satu kelompok status quo lah. Di dalam baik di bidang politik, di bidang organisasi, itu Mungkin antara bisa pertarungan nilai. diperpendek, Pak Imam, diperpendek. Ya, jadi saya hanya ingin melengkapi bahwa sekarang ini saya melihat bahwa terjadi pertarungan nilai antara nilai lama dan nilai baru yang bagaimana memberikan kontribusi dalam menghadapi sikap-sikap ke depan agar tidak mengalami culture shock terhadap nilai lama dan nilai baru tadi. Itu yang kedua, pemimpin juga harus mampu menggerakkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, tentu keteladanan itu lebih utama. Barangkali itu yang menjadi tambahan ya untuk melengkapi dialog kita pada malam hari ini. Saya rasa terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Imam. Jadi tadi sebagai lebih menyempurnakan apa yang sudah telah Mas Ato berikan pada kita semua ya. Baikkah, bunda-bunda lain ada? Yang dari Aceh, Ibu As? Ada lagi? Ibu Nuraini ingin bertanya? Sepertinya tidak ya. Ini sudah jam 10 kurang seperempat. Mungkin dari Pak Joni? Di unmute dulu Pak, suaranya tidak kedengaran. Oke? Ya, belum dulu kayak. Oh, cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin cukup ya pertanyaan kita pada malam hari ini karena Mas Ato begitu jelas, tuntas, gamblang, disertai dengan contoh-contoh. Jadi perubahan itu tidak hanya sebagai teori, tapi beliau telah berproses di dalam diri beliau sendiri. Seperti beliau katakan, styling spiritual itu luar biasa dahsyatnya ya. Karena kita sebagai seorang Muslim kebetulan ya, jadi memang ketaatan kita kepada Allah itu pasti dan benar akan menjadikan cahaya. Dan cahaya itu pun yang akan menjadikan kita berjalan lurus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira demikian. Dan apapun permasalahannya, di situ pun akan terjadi solusi. Solusi inilah kata intinya memang komunikasi. Walaupun tidak mudah ya Mas Ato ya, selalu Mas Ato di sini menekankan komunikasi dan komunikasi. Karena memang itu ada satu kekerasan hati Mas Ato. Kalau kekerasan hati ini belum lumer,
itu akan terjadi hambatan. Tapi insya Allah dengan intelektual ya, kita seorang yang berintelektual dan kembali lagi dengan ketaatan kita kepada Allah, akan turunnya suatu cahaya yang memberikan kelapangan dada kita untuk lebih berhati lembut, kemudian kita sami'na wa atona, kita saling mendengarkan, dan ternyata itu bahagianya luar biasa ya Mas Ato ya. Mas Ato sekarang bisa minum bersama istri tercinta pada pagi dan sore hari ini. Mungkin bunda-bunda, ayah-ayah Anda semua pasti ingin demikian ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kira-kira demikian kesimpulan dari saya hari ini, malam ini. Luar biasa kehadiran Bunda-Bunda sampai dengan selesai. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Mas Ato telah memberikan suatu mindset ya, perubahan dalam konsep berpikir kita, bagaimana kita dimampukan untuk memberikan kekuatan, memberikan konsep perubahan pada diri kita dan tim terutama ya. Jadi tim kita itu diberi kesempatan untuk lebih mengeluarkan potensi dirinya dan kita bersama-sama menuju goals dan tujuan yang lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kepada hadirin yang belum satu persatu kami dapat jawab. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi kita bertemu lagi. Baiklah, saya sudahkan. Sebelum saya berikan kepada host, mohon maaf sekali lagi, dibukakan pintu maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa, monggo Mbak Osa. Ya, assalamualaikum. Erik ganti ya, Mas. Oh iya, ya monggo. Perkenalkan sebelumnya saya Erik menggantikan sementara Mbak Osa. Ya, terima kasih Bunda Murni, terus khususnya untuk pembicara Pak Arianto, terus ada Mas Joni juga, ada Pak Imam yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua audiens yang sudah setia hingga pukul 10 malam ya. Ya, insya Allah Talkshow Jumat ini kita akan ada lagi dengan pembicara-pembicara yang luar biasa lagi minggu depan. 2 minggu ya Mbak ya, 2 minggu ke depan. Semoga teman-teman semua bisa ikut bergabung juga. Baik, saya akhiri. Foto dulu. Oh, foto. Oke, sebentar. Mohon dia dibuka ya. Yang lain mohon dibuka. Oke, sebentar. Saya screenshot dulu. Ini ada berapa slide ini? Ada 2 slide. 2 kali ya. Ditahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang pertama. Lagi. Oke, start. Saya mau pindah. Terus yang kedua. Sebentar. Mana tuh? Ditahan dulu ya. Ya. Sebentar. Oke, yang kedua. Nah. Sudah? Oke, yang kedua. Ini yang ketiga. Udah, yang kedua 1, 2, 3. Siap, alhamdulillah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Betul, saya ingin memberi aplaus. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda, makasih semuanya ya. Mas Ato terima kasih, Mas Joni, Mas Terima kasih Pak Ato, Bunda Murni. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih Erik. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Livia, ya. Terus ya Erik. Ya, sama-sama. Izin live ya, Bu.
In live ya. Ya. Bye-bye. Bye. Hai, Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam.